Halo, ketemu lagi sama Bingung Plus. Kali ini saya punya satu kayu dari Sour Trigger. Ini kayu defense Sour Trigger Fire Starter. Ini kayunya Sour Trigger. Ini Fire Starter. Ini nih Sour Trigger Fire Starter. Sebentar, kita buka dulu biar kelihatan ini gini. Ini bisa kayak gini, nggak usah pakai cutter. Sour Trigger Fire Starter ini kayu defense katanya kayak gitu, tapi ini mereka sebut kayu kombi karena katanya bagian forehand sama backhandnya beda gitu. Jadi gimana ya, mungkin bagian forehandnya katanya lebih kenceng, tapi ini sebenarnya sama, jadi nggak ada karbon sebelah atau apa. Saya nggak tahu bedanya apa, cuma nggak kelihatan sih bedanya, nggak kelihatan soalnya ini sama, si lapisannya sama. Dan nah, ini forehand ada tulisannya. Gini, sebentar saya mau bahas dari dulu sebetulnya, mungkin sampai tadi, opini saya tentang kayu kombi itu beda dari orang lain. Jadi katanya kayu kombi misalnya ada yang karbon sebelah atau kayak gimana, itu berarti kan katanya misalnya karbonnya di forehand bagian sini berarti lebih kencang daripada bagian sini. Tapi saya pikir dari dulu kalau kayu udah jadi satu kesatuan, meskipun karbonnya sebelah, itu ya rasanya tetap satu gitu. Jadi forehandnya kayak gitu, backhandnya kayak gitu. Tapi soalnya saya belum pernah nyobain sendiri. Ini sebentar saya coba pakai bol. Gimana sih? Emang ada bedanya forehand sama backhand? Ini forehand, ini backhand. Nggak terlalu beda sih. Ini memang kayu defense banget, kayu defense yang benar-benar kontrol. Untuk tampilannya sendiri, nah ini simple. Warnanya kayak natural gitu. Ini cuma ada garis 2 di sini, di sininya polos. Lalu cuma ada cuma ada aksen putih 2, lalu ada tulisan forehand, lalu tagnya Sour Trigger, di bawahnya polos, belakangnya ini Fire Starter. Jadi ya desainnya simple. Ini aja nih untuk membuktikan. Ini soalnya agak nanggung nih. Ini 28,9 ke sini tuh, ini tambah besar, ini 33,6. Jadi ini FL sih. Berhubung udah pegang ini penggaris penggaris apa disebutnya, jangka sorong, kita ukur aja dulu ketebalannya. Ini tebalnya 5,4 mili, ya tipis dan ringan kalau belum pakai kayu. Ini tapi oversize nih, soalnya kayu defense tanpa karbon udah pasti kontrol banget. Kita ukurinnya dulu dah. Lebarnya tuh ini 158, enggak ding, ya 158 mili, dan tingginya 162. Jadi beda-beda sekitar 3-4 mili sama kayu yang standar, yang gak oversize. Untuk beratnya sendiri, ini kayaknya ukurnya berdiri nih enaknya. Nah, 82 gram. Kalau gini bisa nggak? Sama nggak? Ya sama lah, 82-83 gram.
agak ringan dan pasti lebih lebar. Rasanya pasti yang nggak kenceng. Pasti kontrolnya lebih besar. Nanti saya pasangin karet bintik lah sebelahnya. Kita main full defense. Cek ya, nanti pas cek coba kayu ini. Soalnya memang kayu defense. Sour Trigger ini Pips Factory Germany. Tadi ada kayak lem dikit. Untuk komposisinya ini berapa play ya? 5 play. Jadi all wood dan top playnya atau outer layer bagian lapisan terluarnya ini katanya namanya fine line wood. Fine line tuh sebetulnya bukan nama kayu, itu nama apa ya? Bukan nama jenis kayu juga. Jadi fine line tuh kayu yang ditumpuk-tumpuk lalu dipres lalu dipotong. Jadi ini sebetulnya berapa puluh atau berapa ratus tumpukan kayu tapi dipotong jadi dipres lalu ditempel, dipres lalu dipotong jadi tipis. Jadi ini tuh sebetulnya beberapa lapis kayu tapi nggak tahu bahannya apa. Kalau luarnya ini cuma fine line, bisa fine line ayus, bisa fine line limbah misalnya kayak gitu, tapi saya nggak tahu fine line apa ini. Tuh kalau dilihat dari dekat ini kayak garis-garis gitu, itu sebetulnya bukan serat, itu ya ada seratnya juga, tapi ini si kayu yang dipres. Jadi ini kayu dipres, ditempel, sampai agak tebal, lalu dipotongnya tuh ya dipotong. Jadi kasih tekstur kayunya tuh kayak lurus-lurus kayak bergaris gitu. Lalu untuk lapisan kedua dan keempat ini ayus. Jadi lapisan keduanya ayus, lalu core-nya ini yang putih besar ini ayus juga. Atau mungkin ini ayus juga luarnya, all ayus jadinya. Kayaknya sih kayak gitu. Untuk feel-nya sendiri tadi pakai bola. Ini memang enggak apa, ini kayu fleksi banget. Enggak kerasa kokoh, enggak kerasa hard, enggak kerasa kaku. Jadi udah pasti ada katapultnya, udah pasti kontrolnya besar. Sweet spotnya sih agak lumayan lebar, tapi kalau memang di pinggir banget ini sebelahnya pasti berhenti. Tuh. Tapi ini kayunya soft banget, fleksi banget. Ya soalnya memang all wood. Lalu saya mau ngobrolin bagian handle-nya sedikit. Bagian handle-nya ini ya tadi itu, ini FL tapi kayak ST, soalnya nggak terlalu besar perbandingan antara ujung sama tengahnya ini. Jadi kayak ST, ini sebenarnya FL, ST-nya ada lebih lurus lagi. ST-nya bentuknya bentuk kayu defense Eropa memang. Si handle-nya ini melebar gitu. Nih kelihatan melebar bentuknya, jadi nggak gemuk tapi tipis, tapi melebar ke pinggir. Jadi buat yang tangannya lebar agak cukup besar. Buat tangan yang kecil agak cukup besar. Kalau buat yang lebar ya mungkin ngepas aja. Tapi kalau untuk bagian wingnya, untuk saya ini agak sedikit lebih lebar juga. Agak sedikit lebih lebar, tapi nanti kita coba lagi pas sudah pakai karet kayak gimana. Jadi sedikit perkenalan Sour Trigger Fire Starter ini. Langsung aja kita coba ke meja gimana rasanya. Seperti biasa kesimpulan ada di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Menahon karet
Nah. Bohong, bisa gak soal dia lu kan hanya pilih. Aduh, nah akan udah putus. Dibalik.
Oh, ada tambah. Nah itu dia, tadi saya udah coba kayunya. Ini Sour & Roger Fire Starter. Nah ini bener nggak? Oh iya, nih Fire Starter. Saya coba kayu ini pakai karet Sunway T88 Ultra Spin. Dan ini sebelahnya Inhe 955 atau Milky Way 955 bintik panjang, dan saya pakai spons 0,7 kayaknya kalau nggak salah. Saya lupa antara 0,5 atau 0,7, tapi kayaknya 0,7. Kayu ini all wood, dan kalau nggak salah ini all ayus, all wood, all ayus, tapi bagian top line-nya, bagian paling luarnya ini pakai fine line. Mungkin fine line-nya fine line ayus juga, jadi all ayus. Jadi all ayus tuh ringan. Kayu ayus kan ringan, lalu getar sih. Getar ya, tadi waktu saya coba memang getar. Pas udah pakai karet ini kerasa getarnya. Waktu masih diketok-ketok gitu belum pakai karet sih agak nggak terlalu getar, tapi ya pas udah pakai karet lebih kerasa. Lalu kontrolnya ini lebih besar, soalnya kan tipis lalu ringan ya, jadi kontrolnya besar, apalagi oversize kayak gini. Kayu ini memang lebih cocok untuk pemain defense kalau menurut saya, defense atau blocker gitulah ya. Blocker di atas meja, depan meja gitu masih oke. Bukan masih oke, masih malah oke banget, soalnya ini kontrolnya besar. Apalagi defense cut di jauh dari meja ini ya memang dibuat untuk itu gitu. Ukurannya oversize, lalu tipis, all wood, ringan ya. Sebetulnya sih buat bad defense nggak harus all wood, tapi oversize-nya itu biasanya memang dibutuhkan sama pemain defense. Oversize-nya sama ringannya biasanya, soalnya ringan dan oversize bikin si sweet spotnya agak jadi menyebar, jadi agak lebar gitu dikit. Waktu saya coba pukul-pukul gitu memang nggak terlalu kencang. Ini lebih ke kontrolnya yang lebih menonjol. Tapi kalau mau kencang ya bisa smash gitu, atau karetnya ganti pakai yang kencang juga. Bisa lah, mungkin pakai sambil main all round gitu, jadi defense, cut gitu, lalu serang lagi, spin gitu bisa. Tapi saya cobanya pakai karet Cina dan karet bintik panjang. Tadi memang mau main cobanya full defense. Jadi waktu saya tadi dorong memang pelan, tapi nggak terlalu berhenti ya, masih ada powernya, tapi memang nggak kencang. Lalu buat blok ini enak banget ya, itu tadi kontrolnya lebih besar, nyaman kalau buat blok-blok itu, jadi nggak takut bolanya mental-mental. Lalu saya coba untuk spin sebentar. Coba untuk spin memang harus lebih banyak main ayunannya gitu, jadi nggak bisa kayak kalau kita misalnya gayanya Eropa gitu spin, atau ya gesek-gesek pakai serang pakai kayu, ini kayaknya agak susah. Jadi emang harus yang lebih banyak ayunannya. Coba aja lihat pemain defense siapa yang spinnya pendek gitu, nggak ada. Yang top spinnya pendek itu nggak ada, pasti top spinnya semuanya diayun. Jadi mereka memang kayunya yang memang tipenya kayak gini, lalu mereka memang ngutamain puteran sebetulnya, jadi nggak terlalu ngutamain speed. Cuma
masalah speed kan bisa dilatih, jadi mau pakai karet apa, kayu apa, kalau latihannya betul dan memang ya karakternya kayak gitu ya mungkin speednya juga bisa jadi kenceng gitu. Lalu tadi pakai defense cut kanan, ya enak, ya nyaman udah pasti, soalnya ini kayunya, si kayu dan karetnya memang setup kayak gini, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu mental, malah cukup meredam. Jadi puterannya didapat dari Cinanya Cinanya. Lalu gara-gara saya pakai karet Cina tapi yang nggak terlalu hard ini juga bikin bolanya nggak terlalu mental. Soalnya kalau saya pakai karet Eropa, pakai karet Jepang gitu ya lebih mental pasti. Jadi ini lebih meredam pakai setup ini untuk defense cut. Jadi saya juga nggak terlalu harus ngebatasin tenaga saya, nggak terlalu harus ngebatasin gerakan gitu, mau agak kenceng mau gimana juga bolanya masih dalam kontrol gitu, jadi nggak liar. Lalu untuk untuk backhand tadi saya coba pakai licin dulu pertama, ya memang rasanya ya sama kayak gitu, nggak terlalu kenceng, kontrolnya cukup besar, tapi si geternya itu memang agak lebih kalau pakai oversize kayak gini, geternya agak lebih. Lalu untuk bintik, saya pakai bintik panjang tapi pakai spons. Main di atas meja blok-blokan gitu, blok sodok ini masih bisa. Tadi saya coba sebentar kayak gitu. Dan yang agak anehnya biasanya kan kalau blok sodok sparringnya atau lawannya spin atau bola kosong atau top spin, saya blok gitu kan jadi back spin. Nah lalu lawannya chop, saya sodok harusnya jadi top spin lagi ke sana. Tapi ini kadang nggak jelas 955 nih. Kadang kesannya jadi isi lagi, padahal saya nggak akan ngechop gitu. Saya gerakannya sodok dorong gitulah, nganter. Tapi kadang kesannya isi, kadang kesannya kosong gitu. Jadi ya lumayan ini bikin susah lawan. Jadi untuk main blok sodok di atas meja ini memang kayunya meredam banget. Jadi kontrolnya nyaman, nggak takut liar mental kemana-mana gitu bolanya. Jadi aman lah main blok sodok. Untuk pemain bintik di atas meja ini oke. Cuma memang untuk impactnya, untuk reversalnya nggak akan sebesar pakai kayu yang lebih kaku gitu aja sih. Kalau main blok pasif, blok sodok kayak gitu, blok gitu, ya, reverse-nya nggak akan sebesar pakai kayu kaku. Soalnya kalau pakai kayu yang fleksi kayak gini, yang nggak kaku, ini nggak sama sekali nggak kaku, harus kitanya yang aktif gitu. Jadi harus kitanya yang aktif, yang kitanya ngasih dorongan, kitanya ngasih tabrakan, kitanya ngasih impact yang lebih ke si bola. Nah itu baru reversalnya atau puterannya, efeknya bakalan lebih jahat. Jadi kalau kayunya nggak kaku kayak gini, pasti efeknya, reversalnya dan yang lain-lain masih kalah sama kayu yang kaku kalau kita mainnya pasif gitu. Kalau kita cuma diem nah gitu. Jadi ini harus lebih aktif kalau main pakai kayu nggak kaku. Cuma kelebihannya memang kontrolnya lebih besar gitu aja. Jadi lebih meredam udah pasti. Cuma reversalnya dan hasil bola, efek yang dihasilkannya kalah sama yang kaku kalau buat main pasif. Lalu untuk defense cut di belakang meja, kayu ini ya memang kayu defense. Jadi yang katanya kan forehandnya lebih kenceng daripada backhandnya. Meskipun saya lihat di sini nggak ada perbedaan. Jadi si ininya masih disebutnya masih sama, kanan sama kiri nih ukurannya, ukuran top line-nya, ukuran lapisan keduanya ini masih sama. Saya nggak tahu, mungkin ada bahan apanya mungkin yang beda. Jadi dia bilang, si Sour Trigger-nya bilang kanan sama forehand sama backhandnya beda. Ini soalnya di sini tulis ada forehand nih, ini forehand. Jadi memang ini yang buat forehand katanya lebih kencang gitu. Balik lagi ke tadi defense cut. Pakai kayu ini yang memang peruntukannya kayu defense. Dan karetnya pun
saya biasa pakai, maksudnya biasa pakai yang long pips kayak gini dan pakai spons. Jadi nggak ada masalah waktu saya pakai defense cut. Kalau pakai bintik pendek ya masalah buat saya. Defense cut soalnya nggak bisa. Saya pakai defense cut, pakai bintik panjang kayak gini ya bisa. Bolanya karet ini bisa isi dari awal, dan kita bisa buat isi dari awal bola. Jadi lawan service gitu, nggak harus nunggu lawan banyak putaran dulu baru kita bikin reversalnya lebih besar ke sana, nggak. Jadi kita mau bikin putaran sendiri pakai karet ini, dan kayu ini juga masih oke, soalnya mau kita ngeluarin tenaga segimanapun ya memang tetap masih harus dikontrol. Cuma maksudnya si gerakannya tuh nggak ketahan, si kita niatnya tuh nggak ditahan-tahan. Jadi kita niatnya pengen bikin yang isi gitu kan. Kalau pakai kayu yang kenceng atau pakai karet yang lain juga, maksudnya yang tipe lain bukan long pips, lalu kayak gimana lah pokoknya, bukan setup defense murni gitu kan, si tenaga dan gerakan semua harus dibatasi, soalnya takut mental kan, pasti kenceng, lebih kenceng setupnya. Kalau pakai ini ya bebas saja. Mau forehand mau backhand gerakannya bebas. Kenanya mau agak ngebuka ini masih bisa, soalnya ini kan pelan meredam, jadi nggak akan terlalu mental. Apalagi kalau tutup gini kita harus tambahin tenaganya. Itu bolanya isinya lumayan, padatnya lumayan. Jadi tadi juga kan memang kelihatan ya sparringnya agak lebih ngeluarin tenaga waktu waktu nyoba saya defense cut di kiri, teman sparringnya agak ngeluarin tenaga. Jadi jadi memang bolanya cukup padat buat lawannya, soalnya saya nggak tahan pukulnya pas defense cut pok gitu, soalnya memang kayunya pelan meredam, jadi nggak takut liar kemana-mana. Jadi memang ini peruntukannya untuk defense, untuk blok-blokan kayak gitu, ini peruntukannya. Jadi kesimpulannya kayu ini ya memang kayu defense. Kontrolnya lebih besar daripada speed and powernya. Jadi kayu ini bisa dibilang kayunya pelan, lalu agak getar kalau menurut saya. Bukan agak getar ya, kalau buat saya sih agak getar, soalnya saya getar kayu yang kata orang getar banget pun saya masih nyaman. Jadi ini pasti orang bilang getar banget. Tapi ini agak getar di saya. Jadi itu aja sih sebetulnya. Kesimpulannya saya mau tambahin sedikit. Kesimpulannya jadi kayu ini nih ya memang untuk pemain defense, untuk pemain blocker di atas meja, depan meja gitu, mau bintikers atau listeners. Tapi khusus untuk bintikers ini sih, jadi sebenarnya bintikers ada dua aliran nih. Aliran yang senang kayu kaku, aliran yang senang kayunya nggak kaku, yang pelan gitu. Kalau yang kaku biasanya kan kayunya kencang. Nah kalau yang nggak kaku ya model-model kayak gini, kayu-kayu defense, kayu-kayu pelan. Nah itu sebenarnya ya sah-sah aja. Cuma saya bisa bilang tadi perbedaannya, kalau kayu yang nggak kaku kayak gini kita harus lebih aktif, soalnya kita harus dapetin tabrakannya, harus dapetin dorongannya, harus dapetin impactnya. Itu bisa didapetin kalau ya kita nambah dorongannya, nambah tabrakannya gitu, nambah impactnya gitu, biar si efeknya lebih jahat sebetulnya untuk lawannya. Soalnya kalau kayunya kaku fleksibel kayak gini, kalau kitanya cuma pasif, bolanya tuh nggak akan sejahat kalau kita pasif pakai kayu yang kaku gitu. Satu lagi yang aliran yang kaku itu memang main pasif juga bolanya bakalan agak lebih jahat daripada yang kayu yang nggak kaku. Tapi memang kelemahannya ya kayu yang kaku harus sedikit nambah kontrolnya, soalnya kan agak kenceng gitu. Jadi ada plus minusnya lah pakai kayu kaku atau nggak kaku. Tapi ini masuk untuk bintikers main di atas meja, ini oke. Saya pun yang pakai spons masih oke gitu. Apalagi yang nggak pakai spons dan mungkin bintik proses kayak gitu, ini oke. Kalau cari yang pelan ini masuk. Ini kayunya maksudnya meredam banget, ini pelan banget. Jadi untuk defender pemain defense
atau blocker di atas meja atau sodokers, bintikers, ini cocok. Jadi segitu aja pembahasan kayu Short Roger fire starter. Namanya fire starter. Biasanya kalau ada yang fire-nya kayak gitu, setup atau kayu karet buat serang kayak gitu. Ini tapi ini buat defense. Oke juga. Jadi segitu aja pembahasan tentang kayu Short Roger fire starter ini. Kayu defense yang oversize, yang pelan, kontrolnya lebih besar daripada powernya. Kalau ada yang suka sama kayunya, langsung cari di toko online, kayaknya udah ada. Atau mau kontak Pingpong Plus, di komen bisa. Atau mau japri, link messengernya ada di deskripsi. Link Instagram sama Facebook ada di deskripsi. Jadi kalau ada yang suka sama videonya, jangan lupa di like, lalu di komen dan di share videonya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.